Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih, kita bakal bahas VGA murah tapi tetap bisa gaming dan kondisinya bukan bekas melainkan baru. Satu lagi nih yang paling disukai bagi pencinta Kirihori, VGA ini nggak butuh power pin tambahan. Nah, kira-kira di pertengahan tahun ini bakal ada yang berubah, maksudnya VGA yang masuk dalam list kali ini atau masih tetap yang lama ya? Yaudah, dilanjutin aja nonton videonya. Tapi yang baru nongol, bantu channel ini berkembang lebih baik lagi ke depannya. Caranya tinggal pencet tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi sih kelasnya. Harga VGA di bawah 1 juta, baru dan bisa bergaming ria. Kira-kira bisa nggak? Ya bisa banget, tapi ada tapinya nih. Semua nggak bisa dipaksakan ya, harus ikutin aturan dan harus taat pada pimpinan. Bentar, ini skripnya ngawur. Maksudnya settingan di game harus menyesuaikan dan harus terima. Ada sebagian game bahkan nggak bisa running lagi di beberapa GPU yang bakal kita bahas kali ini. Nah, apa bos? Lah pakai nanya, lu nanya, ya sesuai harga dong. Makanya ada pepatah mengatakan, คุณต้องเข้มแข็งและต้องสามารถพิสูจน์ให้คนที่ดูถูกคุณและมอบความสุขให้กับแม่ของคุณ nah paham kan maksudnya? Kalau nggak paham ya sama. Bagi kaum mendang-mending, jangan suka membanding VGA baru di video ini dengan VGA bekasnya, karena konteksnya sesuai judul ya. Kita hunting VGA baru di bawah 1 juta. Ya kalau mau dikomparasi ya sama-sama baru nih. Itulah kenapa ada konten ini, karena sebagian orang itu takut beli bekas. Oke, lanjut aja kita bahas satu persatu. AMD Radeon R7 350 2GB DDR5 128 bit. Harga Rp630.000 dengan garansi resmi 2 tahun. GPU satu ini udah pernah saya uji coba. Tepatnya kapan ya? Bentar, saya lupain dulu. Maksudnya diinget-inget. Oh ya, 6 bulan yang lalu. Baru inget pas lihat postingan di YouTube. Dan VGA ini saya jadikan rakitan PC Kirihori. Secara usia GPU sih udah senior nih, karena nongolnya di awal tahun 2016 yang lalu. Lumayan tua kan? Nah, R7 350 ini mendukung DirectX 12 dengan fitur level 11.1 dan berjalan di PCIe 30X16. Untuk dukungan driver mentok di versi 2261 ya, yang rilis tahun 2022 yang lalu. So jelasnya GPU ini udah nggak disupport lagi oleh AMD. Dan imbasnya sih kalau nggak disupport gini, ada sebagian game yang nggak bisa running dikarenakan butuh driver terbaru. Atau bisa aja running dengan dipaksa, akhirnya bikin game crash atau PC jadi hang. Untuk kemampuan gaming jangan berharap banyak dari VGA tipe ini ya. Kalian harus puas bermain game di settingan low dengan resolusi rata-rata di 720p. Ya walaupun ada juga yang masih dapat frame rate yang lebih baik di resolusi 1080p. Oh ya, kemampuan gaming R7 350 ini lebih baik dibandingkan GTX 450 atau AMD Radeon HD 7750. Yang mana kalau kalian lihat harga bekas dari HD 7750 ini hampir mendekati barunya R7 350. Ya mending baru dong pada bekas, ya enggak? Untuk daya persuplai minimal buat angkat VGA ini hanya 250 watt dengan TDP 55 watt. Nvidia GTX 750 2GB DDR5 128 bit. Harga baru Rp890.000 nih. Garansi resmi 2 tahun. VGA yang nggak mau punah hingga saat video ini dibikin. Di tahun 2024 ini masih juga ada unit barunya. Padahal tipe ini nongol tahun 2014 yang lalu. Coba deh dihitung. Udah 10 tahun eksis. Buset, 2 periode dong. Apa mau tambah 1 periode lagi? Biarpun udah bener-bener tua, luar biasanya tipe ini masih dapat dukungan driver terbaru dari Nvidia hingga saat video ini dibikin. Ajib nih VGA. AMD saja udah menstop atau menghentikan driver VGA yang lebih mudah dari ini. Lah yang ini masih disupport. Secara fitur yang di bawah, sejatinya VGA ini masih kalah dengan AMD Radeon R7 350, khususnya untuk dukungan DirectX ya. Yang mana biarpun udah support DirectX 12 tapi fitur levelnya masih di 11.0. Untuk interface samaan dengan R7 350, berjalan di PCIe 30X16. Secara kemampuan gaming biarpun lebih tua,
tapi masih gagah. Maksudnya lebih gagah dibandingkan R7 350. Hanya saja ada sebagian game yang nggak bisa running dikarenakan fitur yang udah ketinggalan. Oh ya, di teks power up sendiri, rekomendasi bermain game khusus untuk VGA ini mentok di 900p. Ya bisa juga di 1080p ya, settingan menyesuaikan. Untuk daya power supply minimal karena VGA ini non pin power hanya butuh 250 watt dengan TDP hanya 55 watt. AMD Radeon RX 550 4GB DDR5 128 bit. Harga baru hanya Rp895.000 dengan garansi resmi 1 tahun. Ini untuk merek Digital Allen ya. Ada juga merek lain tapi lebih mahal, itu garansinya 2 tahun. VGA ini merupakan VGA dengan usia paling muda di video kali ini. Wih, berondong dong. Nongol di awal tahun 2017 yang lalu dengan fitur yang bisa dibilang paling baru di antara rivalnya. VGA ini sendiri udah full support DirectX 12, nggak pakai embel-embel fitur level. So pastinya masih banyak game yang bisa running di VGA ini dibandingkan 2 GPU sebelumnya atau setelah ini. Oh ya, RX 550 ini berjalan di PCIe 30X8. Secara kemampuan GPU juga VGA ini bisa dibilang bisa melibas AMD R7 350 dan juga GTX 750. Tapi biarpun demikian, rekomendasi layar buat gaming dengan VGA ini ya sama ya, di 900p. Selain fitur yang lebih unggul, VGA ini juga masih didukung oleh AMD. Terbukti masih ada driver terbaru untuk AMD Radeon RX 550 saat video ini dibikin. Cuma kabarnya sih seri ini juga bakal di stop buat dukungan drivernya. Oh AMD, kejam sekali di kau. Oh ya, daya power supply minimal buat angkat VGA ini hanya 250 watt dengan TDP hanya 50 watt. Ini lebih irit dikit dibandingkan GTX 750, VRAM-nya lebih gede, tapi lebih mahal dikit banget. Ya mending ini dong. Nvidia GTX 750 Ti 4GB DDR5 128 bit. Harga baru Rp970.000 nih. Garansi resmi 1 tahun. Ini merek Digital Allen ya. Kalau merek yang lain Midas Force itu kalau nggak salah 2 tahun ya. VGA yang seangkatan dengan GTX 751 ini jadi salah satu VGA yang selalu digoreng-goreng oleh sebagian penjual atau ya konten kreator lainnya ya, dengan mengatakan kemampuannya masih oke banget buat gaming, padahal ya sejatinya udah lemah. Tapi harus diakui, Nvidia GTX 750 Ti ini merupakan VGA terkencang di video kali ini. Hanya saja fitur yang udah ketinggalan jadi salah satu kekurangan yang benar-benar dirasakan oleh VGA tua ini. VGA baru bos. Iya, VGA nya baru, GPU-nya yang tua maksud saya. Kenapa ketinggalan? Ya karena masih samaan dengan GTX 750 non Ti. Sama-sama masih fitur level 11.0. Oh ya, VGA ini juga berjalan di PCIe 30X16. Kelebihan dari VGA ini sendiri, begitupun juga dengan GTX 750 masih disupport driver terbaru oleh Nvidia. Biar kata kemampuannya paling baik di antara 3 GPU sebelumnya, tetap saja nih, rekomendasi layar paling nyaman buat bergaming ria hanya di 900p. Untuk daya power supply minimal buat angkat VGA ini hanya 250 watt dengan TDP 60 watt. Ini paling boros, paling gagah, sayang paling mahal, dan bekasnya paling sombong. VGA yang paling. Kalau kalian bingung memutuskan mau ambil yang mana di antara 4 VGA yang ada di video, saran saya sih nggak usah, mending ambil bekas aja. Ini kata kaum menang mending ya. Kalau menurut saya, VGA baru di bawah 1 juta paling layak beli dilihat dari semua faktor. Maka pilihannya adalah AMD Radeon RX 550 4GB DDR5 128 bit. GTX 750 Ti bos. Udah kepentok sama fitur yang ketinggalan sih ya. Makanya mending ambil RX 550 saja. Atau perbedaan performanya nggak terlalu signifikan banget ya. Cuma kalau mau maksa ambil GTX 750 Ti ya lanjut. Tapi nanti jangan ngeluh ya kalau pas mainkan game AC Valhalla misalnya nggak bisa running, atau God of War, atau The Last of Us, terus nyalain driver, atau malah nyalahin sellernya. Ya salah sendiri dong. Sebelum membeli itu memang harus kita cek-cek terlebih dahulu. Dan di sini saya kasih tahu bahwa VGA ini memiliki kelemahannya di situ ya.
Tapi sekali lagi semuanya balik ke kalian, mau yang mana ya silakan, asal jangan beli Figya bekas yang harganya mendekati harga baru. Ya cukup banyak contohnya, nanti saya buat konten khusus ya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan Figya gaming murah terbaik di bawah 1 juta rupiah untuk barunya. Sekali lagi jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di MK Channel. Halo bos.